Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Bunda Bubu. Nah, kali ini Bunda akan membagikan resep kari ikan khas Aceh. Nah, ini rasanya persis sama dengan kari kambing, hanya ini menggunakan ikan. Nah, bagi kalian yang penasaran gimana enaknya kari ikan khas Aceh ini, stay tune terus. Jangan di skip, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar resep ini dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Bahan-bahan yang dihaluskan antara lain adalah pala, ini kurang lebih seperempat, kemudian ada cabai giling merah, kemudian ada asam jawa, kemudian ada cabai merah keriting, kunyit, jahe, kemudian lengkuas, bawang putih sekitar 8 siung atau 7 siung, kemudian ada bawang merah itu sekitar 15 siung. Nah, ini adalah bahan-bahan yang kita haluskan nanti. Nah, ada tambahannya lagi yaitu kelapa. Jadi kelapa, separuh kelapa boleh, itu nanti kita haluskan. Dan ini juga bahan yang memang telah dihaluskan dalam bentuk halus, yaitu merica, kemudian jintan, kemudian jintan manis, kemudian ketumbar, dan kelapa gongseng. Kelapa gongsengnya sekitar 3 sendok makan. Nah, ini adalah bahan yang ditumis. Nanti ini akan kita tumis dengan minyak di awal, yaitu ada daun pandan, daun kari, serai, kemudian cengkeh. Ada cengkeh, kita boleh taruh ini sekitar 4 butir atau 5, kemudian ada kapulaga, kemudian ada bunga lawang, ini cukup 2 atau 3 biji saja, kemudian ada kayu manis dan 2 siung bawang merah yang telah diiris. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk bahan tumisan di awal agar harum. Nah, ini adalah bahan yang memang sangat menentukan aroma dari kari Aceh tersebut. Nah, ini ikan yang kita gunakan adalah ikan pedang atau ikan todak, itu hampir sama ya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan nanti. Jadi jangan lupa. Nah, ini ada tampaknya yaitu kelapa ya. Kelapa ada setengah butir. Itu nanti juga ikut kita haluskan bersama dengan bumbu lainnya seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, cabai keriting atau kemudian cabai bubuk merah, itu cabai kering. Nah, kemudian setelah bahan yang dihaluskan itu telah jadi, maka setengahnya itu kita lumuri dengan ikan dan setengahnya lagi itu adalah kita tumis. Nah, ketika kita lumuri dengan ikan itu kita biarkan sekitar 20 menit. Jadi kita marinasi ikan bersama bumbu yang telah dihaluskan. Nah, itu kita biarkan selama 20 menit, kemudian baru nanti kita akan masak. Nah, sebelumnya kita tumis. Untuk langkah awal itu kita tumis dulu bahan-bahan tumisan seperti daun-daunan tadi. Ada daun kari, daun pandan, serai, kemudian cengkeh, kapulaga, kayu manis, dan bunga lawang. Ini setelah tumisan ini harum, baru kita tambahkan dengan sisa setengah dari bumbu halus tadi, yang setengahnya lagi kan sudah kita marinasi dengan ikan ya. Nah, kita tumis bahan-bahan ini hingga dia wanginya itu atau aromanya itu keluar. Nah, ketika nanti aromanya sudah keluar atau tumisan ini sudah memang harum atau matang, nanti kita tambahkan dengan ikan yang telah dimarinasi selama 20 menit dengan sebagian bumbu halus tadi. Nah, kita biarkan ikan yang telah kita marinasi ini setengah matang, ditumis, jangan ditambah air dulu atau jangan ditambah santan dulu. Kita biarkan dulu dia hingga enak, hingga meresap bumbunya, kemudian baru kita tambah santan. Karena saya lupa tadi, lupa disebutkan bahwa memang di bahan ini juga kita menggunakan santan ya. Jadi jangan lupa kita menggunakan santan sekitar 500 ml. Nanti itu santannya santan kental. Jadi
bukan pakai santan tapi santan kental aja, santan bagus ya. Nah kemudian setelah kita tambahkan santan pada tumisan, kita tambahkan yang terakhir itu adalah asam jawanya. Nah ini nanti ini akan rasanya kan memang sangat enak, jadi ini memang wajib dicoba ya. Setelah ini kita tunggu dia mendidih. Dan satu yang perlu diingat, ini jangan terlalu diaduk karena ini bukan daging, karena ini bukan kari daging, ini hanya kari ikan. Jadi jangan diaduk karena nanti ikannya akan hancur. Jadi cara mengaduknya itu adalah dengan menggoyang-goyangkan wajan saja. Nah di sini juga kita setelah tadi mendidih, santan tadi mendidih, kita tambahkan air sebanyak 300 ml, kemudian kita tambahkan garam sebagai ini sesuai selera ya, jadi garamnya itu sesuai selera. Nah ini cara mengaduk kari ini agar memang tercampur rata. Jadi saya ingatkan lagi, jangan diaduk menggunakan sutil karena ini akan membuat ikan hancur. Nah ditutup agar cepat mendidihnya. Ketika sudah mendidih dan rasanya sudah pas, nah matikan kompor, selesai. Jadi ini adalah kari ikan khas Aceh dan ini sangat enak. Ini beda ya dengan asam pedas. Ini memang rasanya kari banget seperti kari kambing atau kari ayam ya. Nah ini hanya bahan dasarnya saja yang berbeda, yaitu menggunakan ikan. Bumbu-bumbunya semua sama.